biaya dan akumulasi biaya. Nah, seperti kita tahu bahwa akuntansi biaya ini nyangkutnya nggak jauh dari biaya. Jadi perhitungan biaya dan dikumpulkan menjadi akumulasi biaya. Nah, akuntansi biaya berkaitan dengan pencatatan dan pengukuran elemen biaya saat sumber daya yang berhubungan mengalir melalui proses produksi. Ya. Asumsi penyerapan biaya penuh atau full absorption cost meliputi semua biaya manufacturing tanpa mempedulikan perilaku biaya tetap maupun biaya variabel yang mengalir melalui perkiraan barang dalam proses dan persediaan barang jadi atau persediaan produk selesai. Akumulasi biaya dilakukan dari akun-akun besar umum untuk biaya manufaktur yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead barang dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Jadi ini berkaitan dengan pencatatan dan pengukurannya. Jadi elemen biaya kita akan menjurnal, membuat buku besar, ya. Lalu akan juga membuat laporan keuangan, semua yang berhubungan dengan biaya. Nah, di sini nanti kita akan lihat jurnal apa aja sih yang ada kemungkinan terjadi di perusahaan manufacturing. Saya rasa ini sebenarnya sudah dibahas di pengantar akuntansi. Jurnal pada saat pembayaran secara kredit, utang dagang pada kas. Jurnal pada saat biaya dibayar di muka, biaya dibayar di muka pada kas. Jurnal pada saat pembelian dan perbaikan aktiva tetap, bangunan dan peralatan pada kas. Berbagai pembayaran untuk sumber daya, berbagai upline pada kas. Jurnal untuk membayar gaji dan upah, biaya gaji yang masih harus dibayar pada kas. Jurnal untuk pembelian bahan baku dan perlengkapan secara kredit, persediaan bahan baku pada kas. Jurnal untuk mencatat biaya gaji pada biaya gaji yang masih harus dibayar. Beda ya, jurnal pada saat pencatatan biaya gaji sama jurnal pada saat pembayaran. Kalau pada saat pencatatan, belum berarti biaya gaji tersebut sudah dibayarkan. Jadi masuknya hanya biaya gaji pada utang gaji atau biaya gaji yang masih harus dibayar. Dan jika ada jurnal pembayaran gaji, baru biaya gaji yang masih harus dibayar atau utang gaji pada kas. Membedakannya. Lalu mengeluarkan perlengkapan pabrik, biaya overhead pada persediaan bahan baku. Mengeluarkan berbagai biaya manufacturing tidak langsung secara kredit, biaya overhead pabrik pada utang dagang. Membebankan berbagai biaya tenaga kerja tidak langsung ke produksi, biaya overhead pabrik pada biaya gaji. Ya, jadi biaya gaji bisa dialokasikan ke beberapa. Bisa langsung sebagai biaya gaji langsung, bisa jadi merupakan bagian dari overhead pabrik, bisa juga bagian dari biaya gaji bagian administrasi, bisa juga biaya gaji bagian pemasaran. Biasanya dipecah. Mengeluarkan bahan langsung ke produksi, barang dalam proses persediaan bahan baku. Lalu membebankan biaya overhead pabrik ke produksi, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Membebankan biaya tenaga kerja langsung ke produksi, barang dalam proses biaya gaji. Membebankan biaya langsung dari unit yang telah selesai ke akun produk jadi, persediaan produk selesai, barang dalam proses. Membebankan biaya dari unit yang terjual ke akun harga pokok penjualan. Nah, nanti sebenarnya ada biaya yang dicatat atau dikeluarkan. Lalu yang kolom yang keduanya adalah biaya yang dibebankan ke proses produksi, dan kolom yang ketiganya adalah selesai atau belumnya proses produksi. Ya, nanti kita lihat perbedaannya. Lalu sumber dari biaya bahan baku itu yang pertama adalah faktor pembelian. Jika adanya pembelian bahan baku, lalu permintaan bahan baku ini jika dibebankan ke proses produksi, masuk ke dalam proses produksi, adanya permintaan bahan baku. Lalu biaya tenaga kerja, adanya kartu absensi atau kartu jam kerja. Biaya overhead pabrik adalah faktur pemasok atau tagihan listrik, jadwal depresiasi. Jadi ini dasar untuk membuat jurnal yang dibutuhkan. Lalu pelaporan hasil operasi. Kalian udah tahu kan laporan laba rugi seperti apa? Nah, penjualan, harga pokok penjualan, laba total, biaya komersial, ada biaya pemasaran, biaya administrasi, ketemu laba operasi, pajak penghasilan, baru laba bersih. Yang menjadi ciri khas adalah ini, laporan harga pokok produksi. Nah, terdiri dari apa? Terdiri dari persediaan bahan baku awal, ditambah dengan pembelian. Ada laporan dalam akuntansi biaya yang menjadi ciri khas, yaitu laporan harga pokok produksi. Di dalamnya itu ada persediaan bahan baku awal, tambah pembelian, maka ketemu bahan baku yang tersedia untuk dipakai. Dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, maka ketemu bahan baku yang dipakai, atau dikenal dengan BDP BBB. Lalu ditambah lagi dengan biaya tenaga kerja, ditambah dengan biaya BOP. Ini BDP BTK, BDP BOP.
maka ketemu di total biaya manufacturing atau total biaya produksi. Ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal, dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, maka ketemu COGM atau harga pokok produksi. Ini untuk laporan produksinya. Lalu dari sini yang menjadi dasar overhead ada bahan baku yang tidak langsung, tenaga kerja yang tidak langsung masuk ke dalam overhead, biaya depresiasi, biaya asuransi, overhead pabrik umum, dan lain sebagainya. Dari COGM, maka ada lagi yang namanya laporan COGS. Apa COGS? Cost of goods sold ya, harga pokok penjualan. Nah, di sini yang pertama adalah masukinnya COGM, harga pokok produksi, ditambah persediaan barang selesai awal, dikurangi barang tersedia akhir, maka ketemu COGS, harga pokok penjualan. Ini harus hafal? Ya, harus hafal. Dan terakhir laporan neraca. Ini untuk laporan keuangannya. Lalu saya share lagi yang Excel ya. Kita akan lihat jurnalnya. Kelihatan Excel saya ya? Udah ke share kan? Nah, dalam jurnal, saya biasanya menjadi, kalau akuntansi biaya itu menjadi tiga kolom, 3 bagian. Kolom yang pertama adalah jurnal pada saat pembelian atau pencatatan. Yang kedua adalah saat pembebanan ke produksi, dan yang ketiga adalah pada saat akhir periode. Dan untuk saat pembelian, adanya pembelian bahan baku, persediaan bahan baku pada kas. Lalu dicatatnya apa? Biaya gaji. Apa nih namanya? Gaji dan upah pada kas, pada hutang gaji. Lalu dicatatnya biaya BOP atau dikeluarkan, dibayar, dibebankan, BOP sesungguhnya pada berbagai rekening kredit. Jadi jurnal yang biasa digunakan untuk akuntansi biaya ini ada 3, yaitu yang berhubungan dengan bahan baku, yang berhubungan dengan gaji, dan yang berhubungan dengan BOP. Pada saat pembelian, maka jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada kas atau utang. Pada saat menerima data gaji dan upah, maka dicatat gaji dan upah pada utang gaji. Lalu pada saat BOP tersebut dibayar, dicatat, dibebankan. BOP sesungguhnya berbagai rekening kredit. Bisa apa? Kalau misalnya dicatat di atas biaya penyusutan, maka BOP sesungguhnya pada apa? Akumulasi penyusutan. Atau jika dibayar, BOP sesungguhnya pada saat membayar listrik, kas. Atau pada saat mencatat atau membebankan biaya asuransi. Beban sesungguhnya, BOP sesungguhnya pada asuransi dibayar di muka. Maka biasanya dalam akuntansi biaya itu memakai istilah akun berbagai rekening kredit. Karena ada kemungkinan beberapa akun yang akan terjadi. Ya. Lalu kolom yang kedua adalah kolom pada saat dibebankan ke proses produksi. Jika bahan baku, maka akan mengurangi persediaan bahan baku. Debetnya apa? BDP. Apa itu BDP? Barang dalam proses biaya bahan baku. Ya, pada persediaan bahan baku. Lalu kalau tenaga kerja, maka jurnalnya adalah BDP PTK. Barang dalam proses biaya tenaga kerja pada gaji dan upah. Lalu jika BOP, BDP BOP, ada BOP sesungguhnya. Jadi kalau sudah masuk ke sini, ke dalam proses produksi, jadi bahan bakunya sudah diminta sama proses produksi, lalu tenaga kerjanya ada kartu absen yang menyatakan tenaga tersebut kerja pada hari apa untuk mencatat sebagai BDP BOP. Maka akan mencatatnya BDP, BDB, BDP, BTK, BDB, BOP. Nah, BDB, BTK, BOP ini dilihat. Kalau misalnya jenis perusahaan tersebut sangat sederhana dan kegiatannya kecil, cukup BDP saja. Barang dalam proses ini menunjukkan bahwa transaksi ini sudah masuk ke dalam proses produksi. Ya. Tapi kalau bisa enggak sih mungkin lebih banyak lagi? Bisa. BDP, BPB, Departemen 1. Ada lagi berarti sudah masuk ke dalam biaya produksi, sudah masuk ke dalam biaya produksi Departemen 1. Biaya bahan bakunya sudah masuk ke dalam Departemen 1, ini bisa juga. Misalnya. Boleh. Kalau departemennya banyak.
Kalau departemennya banyak, bisa saja BDP, BBB departemen 1, BBB departemen 2, BBB departemen apa nih? Perakitan. Nah, ini bisa mungkin terjadi. Ini kenapa banyak yang mau join? Bisa terjadi. Terus mungkin juga terjadi pada apa? DDP BBB 05. Berarti pekerjaan 05, pesanan 05. Itu bisa. Jadi BDP BBB ini sifatnya fleksibel, tinggal dibuat berdasarkan kebutuhannya. Bisa sederhana, bisa sedang, bisa juga ya. Nah, ini untuk BDP. Saya nggak mungkin nulis barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kamu juga nanti jumlahnya lama. Maka dibuat final yang simple. Boleh disingkat maksudnya ya. BDP, BBB, BDP, BPK, BDP, BOP. Lalu pada saat yang kedua, kolom yang ketiga, itu final pada saat di akhir periode. Kalau selesai produksinya, maka persediaan barang jadi, mengurangi BDP, BBB, mengurangi BDP, BPK, mengurangi BDP, BOP. Nah, kalau belum selesai, maka jumlahnya apa? Persediaan BDP ada apa pada ini? BDP, BBB, ini jurnal jika memang belum selesai produksinya. Di akhir periode dia belum selesai, maka masuknya dalam persediaan BDP. Kenapa? Karena akun BDP ini harus 0 di akhir periode. Ya. Nah, lalu bagaimana jika jurnal penjualan? Ini jurnalnya. Jika terjadi penjualan piutang atau kas pada penjualan, HPP penjualan pada persediaan barang jadi. Nah, ini jurnal-jurnal inilah yang biasanya lebih banyak digunakan di dalam akuntansi biaya. Lalu dari jurnal ini sama disusunnya apa? Bagan alir. Alir biaya ya. Alir biaya ini masuk ke dalam istilah buku besar. Buku besarnya pun yang biasanya dibuat untuk alir biaya cuma butuh 9. Ini salah malah. Ini harusnya cuma 8. Bu, sorry, tadi yang BTK itu panjangannya apa ya, Bu? Biaya tenaga kerja. Makasih, Bu. Ini yang biasanya ada.
biasanya alergianya cuma buku ini aja, buku besar, tapi nggak semuanya yang berhubungan dengan BOP, yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, anggaplah kita lihat ya, ini adalah transaksi A. Transaksi A. Maka kita postingnya cuma ini aja. A. Lalu kasbanknya bagaimana? Kasbanknya kita abaikan. Kenapa? Kita nggak posting. Karena yang kita siapkan alergia itu hanya berhubungan dengan GOGM saja. Ya. Lalu ini B. Maka tinggal masukin ke sini. Lalu ini misalnya T. Maka ini misalnya D. Maka masuknya ke sini. BDP BBB pada persediaan bahan baku. Ini baru 2. Debitnya itu D. Kreditnya itu persediaan bahan baku. Lalu pembebanan biaya tenaga kerja ini E. Ini F misalnya. E-nya berarti bisa ambil di sini. Debitnya E. F-nya kamu dengannya enggak sih? Kok saya ngisinya ke sini dulu baru ke sini? Karena ini debit ya. Kan ini buku besar. Sisi ini, sisi kiri, ini debit, sisi kanan kredit. Karena ini jurnalnya debitnya BDP, debitnya dulu baru kreditnya. Ini tinggal posting aja ke dalam buku besar. Posting kelar. Sampai tahapan kedua, dibebankannya ke produksi. Lalu bagaimana kalau di selesai? Ini G, ini H. Nah, kalau selesai, maka kita masuk ke sini. Oke. Akan dia semuanya, maka kita postingnya G. Lalu yang belum selesai, nah, ambil dari sini. Nah, selesai posting. Kalau dia terjual, mungkin dia bisa masuk ke sini. Misalnya terjualnya berapa? Masuk ke sini. Ini I. Misalnya, berarti ini I. Ini penjualan. Bentuknya HPP. HPP GOGS. Jadi, kalau ditanya, kalau diminta, maksudnya, kalau diminta, jurnal, biasanya jurnalnya nggak jauh dari ini. Kalau memang berhubungan dengan biaya. Lalu kalau suruh bikin bagan alir atau alir biaya atau buku besar T, ya seperti ini. Ini akan seperti ini ya. Ini biasanya saya pakai, bisa di-insert apa ya? Insert line, bukan.
yang H ke H, ya, untuk buku besarnya atau bagan alirnya. Yang G kita ke G semua, yang H kita ke H lagi. Ini sampai dengan bagan alir. Lalu kalau misalnya lagi yang dikatakan di presentasi, yang di presentasinya itu, kita ganti ya, untuk yang ini harus hafal urutannya, paling sedikit kamu harus hafal ini, baru dari sini ke sini. Nah, supaya nggak rancu antara COGM, harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan, kamu bisa menggunakan COGM dan COGS. COGM itu harga pokok manufacturing, cost of good manufacturing, harga pokok produksi. Kalau COGS adalah cost of good, COGS cost of goods sold, harga pokok penjualan. Ya, ini akan terjadi. Oke, lanjut ya. Nah, dalam sistem biaya dialokasikan ke unit produksi dapat berupa biaya aktual ataupun biaya standar. Kalau biaya standar bagaimana sih? Kalau biaya aktual berarti yang real semua biaya berapa dibebankan ke proses produksi. Lalu kalau biaya standar biasanya ada standar dulu. Untuk membuat sebuah meja harusnya dibutuhkan kayu setengah kilogram kubikasi atau setengah meter kubikasi misalnya. Nah, bisa lebih atau kurang berarti itu masuk ke dalam ada varian. Atau untuk membuat sebuah kue bolu dibutuhkan 4 telur, mentega 200 gram, terigu 200 gram gitu. Nah, ini yang namanya biaya standar. Nah, boleh nggak pakai biaya standar? Boleh sekali. Nah, tapi jangan catatan. Setiap akhir periode itu lalu dibandingkan actual cost dengan standar cost. Actual cost dengan standar cost. Sehingga nanti akan ketemu berapa yang selisihnya. Ya. Lalu, masih ada yang mau join kah? Lalu, dari sini ada biaya aktual atau biaya sistem biaya historis, informasi biaya dikumpulkan pada saat biaya terjadi. Tetapi penyajian hasilnya ditunda sampai seluruh proses produksi telah selesai dilakukan atau semua jasa telah diserahkan. Ya, harusnya memang seperti itu. Baru dihitung total. Realnya berapa? Aktualnya berapa? Biaya standar, informasi biaya dikumpulkan berdasarkan jumlah biaya yang telah ditentukan sebelumnya dari sumber daya yang digunakan dan harga yang telah ditentukan sebelumnya dari sumber daya tersebut. Bisa. Jadi kita bisa mau pakai sistem yang mana? Boleh pakai aktual, boleh pakai standar. Lalu alokasi biaya ke unit produksi, ke unit ya. Jadi misalnya saya produksi bulan ini 500 juta. Berapa biaya per unitnya? Ya, tinggal dilihat. Kalau selama bulan ini menghasilkan misalnya 100.000 unit. Kalau menghasilkan 100.000 unit berarti kan tinggal dibagi kan. 500 juta dibagi dengan 100.000. Ketemu biaya per unitnya. Nah, ini ada dua metode. Yang pertama adalah full absorption costing. Yang kedua adalah variable costing atau direct costing. Kalau full absorption costing ini berarti semua baik biaya variabel maupun biaya tetap dibebankan ke dalam elemen biaya harga pokok produksi atau biaya manufacturing. Tetapi kalau menggunakan metode variable costing maka dia hanya membebankan apa? Biaya variabelnya saja, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja karena berhubungan langsung dengan produknya dan sifatnya berubah sesuai dengan volume produksi. Boleh nggak sih saya milih? Memang boleh. Tapi lebih bagus yang mana? Masing-masing punya pendapat masing-masing. Ya, kadang seorang manajemen itu dia bilang gini, bagaimana mungkin saya bisa menentukan harga jual kalau biayanya terlampau mahal? Kemungkinan dia pakai full absorption, full costing. Tapi ada lagi saya nggak mau menghitung harga jual saya jika menggunakan metode full absorption costing. Maka dia maunya variable costing. Nah, perbedaannya kalau menggunakan ini dua, marginnya saja, laba kotor, margin bruto ya, laba kotor dari jika menggunakan full absorption costing, ini biasanya lebih kecil dibandingkan menggunakan variable costing. Misalnya saja, kalau variable costing, marginnya 25% laba kotornya. Tapi kalau menggunakan full costing, maka dia misalnya 15%, karena di dalamnya masih ada biaya yang belum diungkapkan. Ya, di dalamnya sudah full biaya, tidak ada lagi yang tidak diungkapkan gitu maksudnya. Jadi kalau di sini, semuanya sudah diungkapkan, tinggal ditambah realnya. Misalnya, oh ya saya tambahkan 15% ya, tapi di sini karena ini masih ada biaya yang belum dibebankan tuh, berarti marginnya biasanya lebih besar. Ujung-ujungnya sama, hasil akhirnya akan sama biasanya seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana jika akumulasi biaya? Yang namanya akumulasi biaya itu adalah biaya yang dikumpulkan. Ada dua metode, ada tiga malah. Yang pertama adalah job order costing. Job order costing ini adalah pengumpulan biaya berdasarkan pesanan. Job order costing. Ya.
Dalam penghitungan ini, biaya diakumulasikan untuk tiap batch lot atau pesanan pelanggan. Satu pesanan berarti satu kartu harga pokok. Lalu ditetapkan pada perusahaan yang pekerjaannya didasarkan pada pesanan pelanggan seperti percetakan, kontraktor, dan lain sebagainya. Ya, biasanya sesuai dengan custom dari pelanggan. Oleh karena ini biasanya barang yang dihasilkan bersifat heterogeneous. Apa ini? Heterogen. Jadi beraneka macam. Kalau ini homogen, ini heterogen. Ya. Ini homogen sejenis. Sedangkan ini bermacam-macam bentuk karena sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Kalau menggunakan job order. Nah, jadi semuanya itu kan satu job order, satu kartu atau pokok pesanannya. Nah, lalu yang kedua adalah proses costing. Dalam perhitungan ini, biaya akumulasi berdasarkan proses produksi atau departemen untuk suatu periode waktu dan kemudian membagi biaya tersebut dengan jumlah unit produk yang telah melewati proses selama periode tersebut dan hasilnya adalah biaya per unit. Sama, ujungnya semua sama, biaya per unit. Nah, cuman bedanya kalau di sini satu harga pokok atau satu kartu harga pokok, kalau di sini laporan biaya produksi satu periode. Ditambahkan persediaan awalnya berapa, biaya yang masuk bulan itu berapa, ketemu yang sudah selesai berapa, yang belum selesai. Ini ada menggunakan rumus proses costing. Nah, di sini lumayan agak detail. Kenapa? Karena yang persediaan awal itu sudah selesai berapa persen tingkat penyelesaiannya, yang belum selesai berapa persen, maka merupakan beban dari biaya periode tersebut. Dilihat lagi, ada metodenya, ada metode FIFO, ada metode ERP pembebanannya. Nah, sama juga nanti pada saat persediaan akhir harus tahu juga tingkat penyelesaiannya udah berapa persen. Ini buat proses costing karena dia apa? Laporannya sebulan sekali, satu periode sekali. Ya, metode ini yang tadi saya katakan barang yang dihasilkan bersifat homogen atau sejenis. Metode perhitungan digunakan jika semua unit dikerjakan dalam suatu departemen atau area kerja lain seperti pabrik minuman, pabrik kimia, pabrik tekstil. Jadi dia satu jenis, satu barang saja. Ya. Yang ketiga adalah block cost costing atau just in time. Ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengakumulasi biaya manufakturing di suatu pabrik atau bagian dari suatu pabrik di mana kecepatan proses sangat cepat, seperti dalam perusahaan yang sudah menerapkan just in time secara matang. Dalam sistem ini, beberapa ayat di Bank rutin dilengkapi sehingga menghemat waktu pemrosesan data secara signifikan. Nah, kalau yang namanya block cost costing atau just in time, maka tidak adanya persediaan. Persediaannya tidak ada, persediaan bahan baku tidak ada. Jadi langsung ke BDP, BBP. Kan tadi kan jurnal ada 3 kolom kan, kolom yang pertamanya nggak ada. Langsung masuk BDP, BBP, BDP, BTK, BDP, BOP. Langsung merupakan biaya. Ini jika menggunakan metode block cost costing atau just in time. Ya. Terus kalau misalnya, kok bisa? Tidak ada persediaan. Justru sekarang udah mulai banyak yang menggunakan metode ini. Yang penting adanya kerjasama antara perusahaan penyuplai dengan perusahaan kita sendiri. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak yang bertanya, saya ingin bertanya nih. Soal latihan pertama. Palay Dale Company mengeluarkan biaya berikut selama bulan berjalan. Tenaga kerja langsung adalah 120.000 US. Overhead pabrik adalah 108. Dan pembelian bahan baku langsung 160. Persediaan dihitung sebagai barang jadi. Persediaan awalnya 27.000, barang persediaan akhirnya 26.000. Barang dalam proses, persediaan awalnya 61.500, persediaan akhirnya 57.500. Bahan baku langsung 37.500, persediaan awal, persediaan akhirnya 43.500. Yang diminta COGM dan COGS. Apakah kamu bisa? Harus bisa. Ya, saya minta ini dikerjakan sekarang. Yang sudah, coba kita lihat. Bisa dipoto di grup. Jadi, untuk menyusun sebuah COGM atau laporan harga pokok produksi, kamu harus hafal ini. Persediaan bahan baku awal berapa? Mau lihat dari soal berapa? Bahan baku awal langsungnya 37.500. Lalu pembeliannya berapa? 160. Ya. Ditambahkan maka ketemu barang siap digunakan. Dikurangi ketemu berapa? 197.500, berarti barang atau bahan yang siap digunakan. Lalu dikurangi dengan bahan baku akhir 43.500. Maka ketemu BDP BBB 154. Ya. Lalu ditambah lagi BDP BTK berapa? 120. Ditambah lagi BDP BOP 108. Total manufacturing atau total produksinya berapa? Tinggal ditambahkan dari BDP BBP, BDP BTK, BDP BOP. Maka ketemu 384. Persediaan barang dalam proses awalnya berapa? 61.500. Berapa? 61.500. Ya. Lalu
dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhirnya berapa? 57.500. 57.500. Dikurang ya. Nah, maka ketemu COGM-nya berapa? 386.000. 386. Benar nggak? Yang lain udah selesai belum? Benar, Bu. Nah, ini berarti nilai dari COGM atau harga pokok produksi. Lalu bagaimana cara menghitung COGS-nya atau harga pokok penjualan? Maka ini diambil. Ditambah dengan persediaan barang jadi awal berapa? 27. Ya. Lalu dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir berapa? 26. 26.000. Maka ketemu nilainya COGS-nya adalah 387.000. Benar nggak? Bener, Bu. Jadi ini harus apal urutannya. Bahan baku, lalu ketemu ditambah lagi BDP, ditambah dikurang dengan persediaan BDP, baru ditambah dikurangi dengan persediaan barang dalam barang jadi. Nah, ini untuk yang COGM ini pasti ada laporan harga pokok produksi, pasti ada. Tapi laporan harga pokok penjualan nggak selalu ada. Kalau nggak ada dia masuk ke mana? Kalau nggak ada dia masuk ke dalam laporan laba rugi. Kan di dalam laporan laba rugi ada harga pokok penjualan langsung kan? Nah, kalau misalnya nggak ada laporan harga pokok penjualan, maka di laporan laba ruginya dirinci seperti ini. Ada yang mau bertanya atau kurang mengerti? Yang lain udah sama semua, udah benar belum? Udah sama semua, udah benar? Ini tahu digunakannya di mana? Apakah di laporan laba rugi, laporan COGM, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dalam prakteknya ini tidak ada, ini masuk ke dalam laporan laba rugi ini. Ini dirinci. Rincian dari ini. Ya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang bertanya, saya yang bertanya. Saya ada soal ini, saya minta dikerjakan. Buat dikumpul minggu besok. Bisa nggak? Bisa lah. Nomor yang berapa, Bu? Kenapa? Di halaman berapa ya, Bu? Di file. Nomor 2 ya, Bu? Iya, di pertemuan ketiga. Di PowerPoint-nya. Soal nomor 2. Iya. Monster Company memiliki slide 19 ya, Bu? Iya ya, sebentar ya. Ya, di halaman 19. Monster Company memiliki transaksi-transaksi berikut selama bulan Maret. Bahan baku yang dibeli secara kredit adalah 35.000. Berarti apa jumlahnya? Persediaan bahan baku pada utang. Bahan baku yang diminta adalah 33.000 untuk produksi dan 2.000 untuk penggunaan tidak langsung. Maka apa? BDP BBB 33.000. Kreditnya apa? Persediaan BBB. Kalau yang tidak langsung, BDP BOP ada persediaan bahan baku. Jadi jurnal yang B-nya ada 2 jurnal. Jurnal untuk mencatat biaya bahan bakunya dan jurnal untuk mencatat biaya yang tidak langsungnya, penggunaan tidak langsung. Lalu yang C, perusahaan mencatat total gajinya sebesar 40 juta. Berarti apa? Gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Lalu yang D, beban gaji dan upah dibayarkan. Berarti utang gaji dan upah pada kas. Lalu yang E, dari total beban 32.000 untuk biaya tenaga kerja langsung, 8.000 merupakan biaya tidak langsung. Nah, berarti masuknya mana? Oh, sorry ya, yang tadi yang ini 33.000 itu BDP BBB, yang 2.000-nya BOP aja. Ya. Ini juga sama jadinya. BDP BPK 32.000, BOP-nya 8.000. Kreditnya gaji dan upah. Ya. Lalu yang F, berbagai biaya overhead dibayarkan secara tunai, BOP pada kas. Berbagai biaya overhead dibayarkan secara kredit, BOP pada utang. Overhead lain-lain terdiri dari penyusutan 2.100, asuransi jatuh tempo 780, biaya properti yang masih harus dibayar 1.250. Ini tinggal di total. BOP-nya 2.100 ditambah 78 ditambah lagi 1.250. Kreditnya akumulasi penyusutan 2.100. Lalu asuransi dibayar di muka 720. Lalu utang pajak properti 1.250. Jadi jurnal kreditnya ada 3 ayat jurnal. Lalu yang I,
Total overhead pabrik dibebankan ke perkiraan barang dalam proses. Lihat, tadi kan BOP, nah sekarang tinggal BDP, BOP baru pada BOP. Dibebankan. Lalu yang J, biaya dari produksi yang sudah selesai dan ditransfer ke gudang. Yang sudah selesai berarti apa? Ini tadi BDP aja, nggak usah dipecah-pecah lagi ternyata. BDP nggak usah berarti. BDP, barang dalam proses 33.000, BOP 2.000, pada persediaan bahan baku 35.000. Lalu yang gajinya BDP 32.000, BOP 8.000, kreditnya gaji dan upah 40.000. Ditambah, nah baru BOP-nya dibebankan. BDP berapa totalnya, kreditnya BOP. Lalu begitu biaya dari produksi sudah selesai dan ditransfer ke gudang. Berarti apa? Persediaan barang jadi, kreditnya BDP. Barang dalam proses 92.000. Lalu penjualan secara kredit sebesar 80.000, sebagian telah diterima. Harga pokok sebesar 75% dari harga jual. Nah, penjualan secara kredit berarti piutang pada penjualan 80.000. Sebagian telah ditagih. Harga pokoknya sebesar 75.000. Berarti berapa nih? 75% dikali 80.000, 60.000 ya. HPP pada persediaan barang jadi 60.000. Biaya pemasaran 5.500 dan biaya administrasi 2.500. Nah, itu jumlah yang diminta. Bagan aliran biayanya itu hanya ada 3 kolom saja. Ada persediaan, gaji dan upah, BOP, di tengahnya BDP, di samping kanannya persediaan barang jadi. Nah, itu aja. Yang lain-lain, kartu stok, buku besar kas, abaikan. Buku besar ini abaikan. Yang dibutuhkan adalah buku besar yang sesuai saja. Lalu disusun lagi laporan harga pokok produksi, disusun lagi laporan laba ruginya. Oke, bisa kan? Bisa lah. Bisa ya, kita cobalah. Untuk yang ini, mau dikumpul atau kita mau bahas minggu besok? Kumpul aja ya, biar ada semangatnya ya. Kalau nggak dikumpul, nggak dikerjain. Saya ngajar tahunan, tapi kalau nggak dikumpul, nggak dikerjain, ya udah, tungguin saya ngerjain. Kamu baru, Tapi salah nggak apa-apa ya, Bu? nggak masalah. Kalau yang di saya itu, bukan masalah benar atau salahnya. Mau UAS, mau UTS, mau tugas, kamu ngerjain, kamu tahu step-stepnya, angka saya biasanya saya abaikan. Yang penting stepnya benar. Ya, kita coba ya minggu besok bisa juga dikumpul sebelum perkuliahan dimulai. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada? Sukses, kita sampai di sini dulu. Minggu besok tugasnya dikumpulkan. Biasa email aja seperti minggu ini.